Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi halakas syamsa wal qamara husbana, allazi ja'ala syahra ramadan unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jemaah tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang menjadikan matahari dan bulan sebagai alat perhitungan waktu, yang menjadikan bulan suci Ramadan bulan yang penuh berkah, di mana diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan yang lengkap silmi kafah, yang akan mengantar kita berislam menuju pada keselamatan. Tuhan di mana seluruh umat manusia sebenarnya sudah pernah bersaksi di hadapannya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi dia tahu masuk di dalam petang dan fuda masyhadat di dalam rahim. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi, ini khusus yang seluruh umat Islam sudah pernah bersyahadat dalam ucapan sebagai tanda legitimasi keislaman. Dia tahu sallaku, dia tahu hurma syahadat. Supaya syahadat ini itu harus diaplikasikan dalam kehidupan, bukan hanya sekedar diucapkan, tetapi bagaimana menggunakan komitmen kita untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan, baik di dalam melakoni peran kehambaan Abdillah yang berimplikasi kepada amalan-amalan ritual, betapa mulianya salat jamaah, betapa mulianya salat di awal waktu, maupun Rasulullah memberikan contoh di dalam melaksanakan perang kehalifaan. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Karena dua itu akatan wa Allah Ta'ala nafancajiki. Yang pertama, kita dihadirkan di permukaan bumi ini untuk menyembah kepadanya. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Dan yang kedua adalah kita dijadikan sebagai khalifah untuk mengelola alam ini, untuk memakmurkan bumi, bukan untuk merusak. Peran kehalifaan ini adalah warisan dari nenek kita Adam. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan manusia itu sebagai pengelola alam untuk memakmurkan bumi. Ya, meskipun waktu itu ya malaikat menyampaikan, kenapa menjadikan manusia sebagai khalifah ya Allah? Ya Tuhan, bukankah manusia itu pada hakikatnya atau pada kenyataannya cenderung akan berbuat kerusakan di bumi, bahkan menimbulkan pertumpahan darah? Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada apa yang kau belum tahu, malaikat. Akhirnya malaikat diam dan bahkan menyampaikan kepada Allah bahwa seluruh ilmu pengetahuan yang aku miliki adalah berasal dari Engkau ya Allah. Ini menarik sebenarnya, itu satu halaman kalau kita kaji itu di Al-Quran itu ya. Dialog antara malaikat dengan Tuhan, dialog antara malaikat dengan Adam. Ini yang sementara belajar, saya biasa katakan manusia lebih duluan berilmu daripada malaikat, karena malaikat belajar pada manusia. Karena begitu ditunjuk Adam sebagai khalifah, dia diajarkan nama-nama tumbuhan, nama-nama benda. Malaikat belum tahu, jadi malaikat itu belajar pada Adam. Hadirin sidang jemaah tarawih yang insya Allah dimuliakan Allah, ini ada tertulis 15 menit. Ya. Fondasi keislaman yang kuat adalah keimanan. Keimanan yang kokoh. Itulah yang dituangkan dalam rukun iman. Dan tingkatan keimanan yang paling kuat adalah haqqul yakin. Inilah nama masjid ini. Yang saya kira nama bukan hanya sekedar identitas sebagai tanda bahwa hakul yakin angka dari jalan sunu, tetapi saya kira ada harapan dari yang memberikan nama.
Salah satu harapannya saya yakin bahwa mudah-mudahan seluruh jemaahnya itu akan selalu mengasah atau meningkatkan keyakinannya, mulai dari sekedar ilmu yakin, belajar untuk meningkatkan keimanannya menuju pada hakul yakin. Karena hakul yakin itu harus didasari dengan ilmu yakin, bahkan ainul yakin. Jadi dua tingkatan ini ya, kemudian itulah menjadi dasar. Dari mana ilmu yakin? Dari ayat-ayat kauliyah yang tertulis dalam Al-Quran yang penuh dengan hikmah, maupun dari ayat-ayat kauniyah yang tercipta. Alam ini adalah ayat kauniyah. Itu juga adalah tempat untuk mendapatkan ilmu, untuk meningkatkan keyakinan kita. Allah memperkenalkan dirinya di Quran, memperkenalkan zatnya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai. Jadi jangan mungkin kalau ada yang kita bayang-bayangkan itu kalau kita sholat bahwa kita anggap itu bahwa itu Tuhan, bukan. Karena dia sudah memperkenalkan dirinya tidak ada yang menyerupai. Jadi apa yang kita bayangkan, apa yang kita lihat adalah makhluk. Memperkenalkan dirinya melalui namanya, Asmaul Husna, ada semua dia dalam Al-Quran ya. Memperkenalkan dirinya melalui sifatnya, memperkenalkan dirinya melalui perbuatannya. Dia meniupkan ruh kepada manusia, itu salah satu perbuatannya. Bahkan yang pertama diperkenalkan oleh Allah pada Rasulullah Muhammad adalah memperkenalkan ayat-ayat kauniyah atau memperkenalkan diri Muhammad. Ketika disuruh membaca kan belum ada Quran. Apa yang disuruh baca adalah dirinya, bahwa aku ciptakan manusia dari alaq, dari segumpal daging. Nanti ayat berikutnya kan itu rinci kan, mulai dari nutfah, kemudian alaka ya. Tetapi pertama diperkenalkan Allah itu bahwa manusia aku ciptakan dari segumpal daging. Ini menarik sebenarnya, 5 ayat pertama itu Iqra itu menarik sebenarnya dikaji itu. Setelah itu Allah memperkenalkan dirinya sebagai sifatnya sebagai yang maha mulia, Rabb al-Akram. Itu luar biasa. Hadirin sidang jemaah tarwiyah yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, kita sudah pahami semua ya bahwa yang mendasari Islam itu ada 6 rukun iman kan. Yang pertama, harus kita hakul yakin dengan adanya Allah. Siapa Allah? Saya katakan begini, bahwa orang untuk menguatkan akidahnya harus memiliki minimal 3 pemahaman. Yang pertama adalah pemahaman tentang dirinya. Yang kedua pemahaman tentang di luar dirinya, itulah lingkungan. Yang ketiga adalah pemahaman tentang Tuhan. Tetapi ketika dipahami secara mendalam siapa diri kita, siapa di luar diri kita, insya Allah kita akan temukan juga siapa sebenarnya Tuhan. Karena dia memperkenalkan dirinya di makhluknya, selain memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran. Kalau kita hakul yakin dengan Al-Quran, insya Allah itulah akan menata nanti kehidupan kita dalam beragama. Nah, salah satu yang saya mau urai pada kesempatan ini ya, mudah-mudahan tidak sampai 15 menit ya, adalah keyakinan kita terhadap kehidupan setelah dunia. Karena kalau kita tidak yakin hakul yakin dengan ini, itu juga mungkin yang bisa mengantar kita tidak serius di dalam beragama dalam tanda petik, karena masih rapuh keyakinan kita terhadap kehidupan setelah dunia ini. Di mana referensinya? Di Al-Quran juga. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Itulah referensinya. Ketahuilah hai manusia, pada awalnya itu kita ini tiada, setelah itu aku hidupkan kamu. Nah, ini nanti bisa menjadi pembahasan dari mana mulai hidup. Kalau kita telusuri itu bahwa mulai hidup itu di dalam rahim. Kapan mulai hidup dalam rahim? Mulai dari satu sel yang disebut dengan stem cell. Jadi begitu pertemuan sperma dengan ovum menghasilkan satu sel yang disebut stem cell, itu sudah hidup. Kenapa sudah hidup? Sudah mendapatkan tupan ruh kehidupan. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idata qalilan tashkurun. Aku tiupkan ruh kehidupan dari aku, ruh kemuliaan, ruh kecerdasan.
dan aku berikan penglihatan, pendengaran, dan akal pikiran atau kalbu, sayanya sedikit yang mensyukuri. Anak-anakku yang sementara belajar, saya kasih motivasi bahwa potensi dasarnya manusia sebenarnya sama. Kenapa? Semua yang duduk di sini berasal dari satu yang disebut dengan satu sel yang membentuk badan fisik kita. Ditiupkan ruh kemuliaan kecerdasan dari Tuhan yang satu. Beri Degaga tahu tuh Degaga tidak memiliki nilai kejujuran, keadilan, kepedulian. Karena itu nilai-nilai Tuhan yang ada dalam diri kita. Tetapi tidak mungkin kita maha adil, maha jujur, maha peduli, tidak mungkin, maha cerdas. Tetapi nanti di dalam kehidupan pada mega sifat-sifat madecena puang Allah Ta'ala kita praktekkan dalam kehidupan, makin mulialah kita. Ya Tuhan maca cerdas, dia juga jujur, apa tidak mulia? Tetapi bagaimana memunculkan kemuliaan itu tadi? Itu 3 alat, sama semua juga alat kita, penglihatan, pendengaran, dan kalbu. Makanya 3 alat inilah nanti diminta pertanggungjawabannya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Perlu ya Allah tu, pasti aku akan minta pertanggungjawab penglihatan, pendengaran, dan kalbumu. Dan hati-hati karena itu terserat semua ini. Apa yang saya ucapkan, apa yang saya alami dalam suatu tempat, dia direkam pada 3 tempat. Direkam di memoriku. Malam ke-13 saya berdiri di mimbar yang mulia ini. Direkam di seluruh sel-sel tubuh. Ini. Makanya itu membuktikan nanti al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Bukan ini yang bicara, ini semua bicara, ada semua rekamannya nanti di sini. Kemudian dia rekam di lingkungan. Jadi cocok tuh nasa teman biasa. Hati-hati nak. Ya itu mancajisasi itu nasa dindingnya. Betul itu dia terekam ke lingkungan. Makanannya itu fenomena-fenomena bencana sekarang itu sebenarnya adalah reaksi alam akibat aksinya manusia. Dia terekam di alam, akhirnya dia bereaksi untuk muncul corona. Terjadi belum selesai corona, terjadi gempa, terjadi bencana-bencana lain, ya. Nah, terkadang hanya logika yang keluar. Oh iya, karena memang lempenya di sana mudah terjadi nih. Padahal saya baca sejarah dalam Al-Quran, karena sejarah yang paling valid itu Pak Al-Quran. Kaumnya Madian habis karena gempa, karena perilaku. Mengambil haknya orang, curang dalam timbangan, banyak mengganggu orang, begal. Kemudian satu itu merusak alam. Jadi 3 terkait dengan perilaku. Mestinya kita koreksi diri kita, jangan-jangan saya masuk di dalamnya. Nah ini ya. Kemudian, nah dari fase-fase kehidupan ini, yang menjadi bahan renungan bagi kita, yang menentukan nanti keselamatan kita di alam berikutnya, tergantung dari apa yang kita lakukan di permukaan bumi ini. Kan masih ada 3 tadi itu. Setelah hidup ya, dengan 2 peran tadi di dunia ini, hamba dan khalifah, nanti dimatikan, pindah ke alam barzah, dan itu harus kita hakul yakin. Nah itu gampang gitu dipercaya karena dilihat nih memang orang ada yang meninggal dan kita tidak tahu kapan, bagaimana caranya dan di mana. Narekona rafi watunna la yasahiruna sa'atan wa la yastaqdimuna. Nah kalau begitu harus kita mempersiapkan diri, karena yang menentukan nanti di alam barzah apa yang kita lakukan di dunia ini. Nah disinilah renungannya. Barzah itu nanti kita tidak tahu berapa lama menunggu di sana. Karena nanti kan di bersamaan itu menjadi alam kebangkitan, alam pengadilan pada fase ketiga. Nah rupanya nanti di alam barzah itu, satu motivasi saya dengar dari guru Kiai Haji Farid Wadi. Nah saya tuh naseng buku catatan amal di alam barzah, insya Allah masih terbuka terus. Nah ini motivasi ya. Siapa yang isi? Anak-anak kita yang doakan kita, kerabat kita yang doakan. Amal jariah kita yang kita simpan di dunia itu masih mengalir terus, ya, masih mengalir terus, ya. Jadi nanti di alam kebangkitan baru betul-betul itu dilihat, apakah kita surplus atau minus. Kalau surplus, insya Allah tangan kanan. Kalau bahasa Qurannya itu kan, bahasa Qurannya itu kan hanya 2, ada syaku, ada suidu, ya. Ada yang merugi, ada yang beruntung. Nah, yang syaku itu fafinar. Kemudian suidu itu insya Allah fafil jannah halidina fiha, dia kekal. Jadi 2 jadi keputusan nanti itu. Tapi keputusannya itu nanti sangat ditentukan dari apa yang kita lakukan sekarang di dunia yang sangat singkat. Sekali lagi yang sangat singkat. Ini menjadi bahan renungan. Hadirin sidang jemaah tarawih yang insya Allah dimuliakan Allah. Dan kapan? Sebagai bahan kesimpulan
dari ceramah singkat kita pada kesempatan ini. Mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini. Tidak terasa Bu, Pak, malang ke-13 nih. Sudah lewat 12. Dan yakin bahwa tidak ada waktu yang berulang. Sehingga seorang ulama sufi namanya Hasan Basri menyampaikan sepotong hadits qudsi. Ketika matahari itu muncul di sebelah timur, matahari itu berteriak, "Hai umat manusia, aku ini adalah makhluk baru. Ketika aku muncul, manfaatkan aku untuk melaksanakan amalan-amalan baik. Karena ketika aku pergi, aku tidak akan muncul lagi sampai dunia ini kiamat." Dia memang lagi muncul lagi besok, tapi kan tanggalnya sudah berubah. Jadi sekali lagi, hanya kesepakatan itu ada ulang tahun. Waktu berjalan terus itu, tidak ada sampai nanti batas akhir, kita pindah dimensi. Makanya manfaatnya anak-anakku ini yang masih muda, manfaatkan belajar, manfaatkan matanya untuk belajar. Insya Allah itu akan menentukan nanti masa depan. Cari ilmu dengan benar. Luar biasa sekarang tantangannya itu HP, tetapi HP juga untuk mengantar kita untuk bagaimana mengambil pelajaran-pelajaran yang bermakna, yang bermanfaat di HP itu. Itulah tantangannya. Mari manfaatkan, sekali lagi optimalkan ibadah-ibadah Ramadan kita, qiyamul lail, puasa, kemudian membaca Al-Quran, sambil nanti kita mengharap di 10 malam terakhir kita mendapatkan hikmah dari Al-Quran. Karena sebenarnya yang turun nanti itu adalah hikmah atau famasena Allah Ta'ala yang akan dibawa oleh tanassalul malaikatu warruh, malaikat yang akan turun akan memberikan kepada yang berhasil mensucikan jiwanya. Jadi sebenarnya proses pensucian itu Ramadan. Mulai dari hari pertama kita serius puasa, qiyamul lail, membaca Al-Quran. Itulah nanti yang akan dicari oleh malaikat yang membawa ruh, hikmah, famase yang akan diberikan kepada orang yang mampu mensucikan dirinya. Mudah-mudahan jemaah hakul yakin ini akan mendapatkan semua hikmah bulan suci Ramadan dan memegang tiket ketakwaan sebagai tiket untuk insya Allah selamat di dunia dan selamat akhirat. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 15